Sahabat Bilal Samawa yang sama-sama mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sepakati bersama bahwa dunia pelacuran adalah realita yang suram, sebuah pekerjaan maksiat yang sangat dilarang oleh ajaran agama Islam, sebab tingkat kemudaratannya terlalu buruk atau salah satu dosa yang sangat-sangat besar, hingga kita bisa memahami bahwa perzinahan adalah hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari orang-orang yang melakukan perbuatan perzinahan adalah mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya akan diazab di akhirat, namun juga akan mendapatkan azab saat masih berada di kehidupan dunia ini. Bahkan pelaku perzinahan atau pelacuran seringkali dianggap murahan, tak jarang juga mendapatkan cacian, makian, hingga hinaan yang merendahkan dari orang-orang yang ada di sekitar. Namun berbeda di dalam kisah dari seorang ulama teladan yang bernama Kiai Haji Ali Yahya Lazem saat bertemu dengan seorang wanita penghibur atau pelacur. Wanita itu telah dimuliakan, dihargai, dan diangkat derajatnya, hingga orang-orang berada di sekitarnya pun seringkali memintakan doa barokah dari wanita pelacur itu. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Apakah ada pertentangan dengan logika kita? Mari kita simak kisah yang sangat unik dan inspiratif ini. Berikut kisahnya. Ada seorang kiai yang bernama Haji Ali Yahya Lazem. Beliau adalah seorang ulama yang arif dan bijaksana, serta terkemuka di masyarakat di sana. Kisahnya bersama seorang wanita pelacur yang tiba-tiba berubah menjadi ibu nyai. Kiai Haji Ali Yahya Lazem memiliki wajah yang sangat tampan serta tubuh yang gagah dan tegap, membuat orang yang melihatnya menjadi terpukau. Apatah lagi jika beliau memakai kopiah kebesarannya serta gamis koko yang putih itu, sehingga perawakan wajahnya bisa menyerupai pria-pria asing di negara-negara Eropa ataupun di Australia saat itu. Tak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya telah membuat banyak dari kaum hawa yang sangat terpesona melihat ketampanannya. Suatu ketika, Bapak Kiai Ali Lazem menerima sebuah undangan untuk memberikan nasihat dan ceramah dari kota Jepara. Beliau pun sudah mempersiapkan barang-barang untuk perjalanan ke sana. Dan di saat berkendaraan, mobil yang beliau tumpangi itu tiba-tiba berhenti di lampu merah persimpangan. Saat itu, beliau duduk di sebelah Pak supir dan melepaskan kopiah yang dipakainya. Tiba-tiba saja, ada seorang wanita muda yang cantik menawan berjalan menghampiri mobil Kiai Haji Yahya Ali Lazem. Wanita penghibur itu mengira bahwa lelaki gagah yang ada di samping supir itu adalah seorang bule bangsawan yang sedang mencari pemuas nafsu syahwatnya di kota ini. Lantas, terjadilah obrolan antara mereka berdua. Wanita penghibur itu menyapanya, "Selamat malam Tuan, apa saya bisa ikut Tuan?" "Boleh ya Tuan." Kemudian, Kiai pun membalas dengan penuh keramahan, "Malam juga, oh mau ikut ya? Bisa, ayo silakan masuk." Lantas wanita penghibur itu pun segera masuk ke dalam mobil. Dengan senyumannya manis di bibir wanita penghibur itu, mobil itu pun berjalan. Kata wanita penghibur itu, "Mau kemanakah kita Tuan? Aku bisa temanikan sampai besok." Kemudian sembari kembali dengan santainya memakai kopiahnya, Kiai Ali Lazem menjawab, "Kita akan ke kota Jepara. Di sana aku diundang untuk membawakan pengajian. Tapi tidak apa-apa kok kalau kamu ikut." Sontak wanita penghibur itu terkejut dan merasa sangat malu. Ia pun kembali bertanya, "Oh, jadi Tuan ini adalah Kiai ya?" Mendengar pertanyaan wanita penghibur itu, Kiai Ali Lazem menampakkan senyumannya dan berkata, "Tadi aku melihat kamu sangat senang, tapi kenapa sekarang kamu terlihat gugup sekali? Lucu juga ya kamu ini," kata wanita penghibur itu dengan kata yang terbata-bata karena masih gugup. "Maafkan saya Kiai, sungguh saya tidak tahu menahu soal ini. Sekali lagi saya minta maaf." Wajahnya semakin gugup diliputi rasa malunya. Akan tetapi Kiai Ali Lazem dengan bahasanya yang santun dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu tenang saja. Ada baiknya juga kan kalau sekali-kali ikut pengajian." Kemudian wanita penghibur itu berucap, "Tidak usah Kiai, aku turun saja. Aku sampai di sini saja." Namun Kiai mengindahkan dan menjawab, "Enggak boleh, pokoknya kamu harus ikut. Tadi katanya mau temani, berarti harus ikut kan?" Lantas wanita penghibur itu menyampaikan tentang kekhawatirannya. "Kiai kan lihat kalau saya tidak mengenakan hijab." Maka Kiai memberikan solusi bahwa nanti kita bisa meminjam hijab dari jemaah pengajian. Sedangkan wanita penghibur itu masih dihantui perasaan gelisah karena rasa malunya dan berucap, "Tapi saya masih merasa malu Kiai." Kemudian Kiai yang ramah dan santun itu mencoba untuk membuatnya rileks. Kata Kiai, "Masa jadi penghibur tak malu, sedangkan ikut pengajian merasa malu?" Lantas wanita penghibur itu pun semakin merasa malu disertai rasa takut yang teramat sangat dan mengatakan, "Bagaimana ya Kiai? Saya sangat takut." Kemudian Kiai Ali Lazem kembali menenangkannya dengan santun dan berucap, "Tidak apa-apa kok, tenang saja.
sementara mobil masih melaju cepat, dan pada akhirnya mereka pun tiba juga di kota yang dituju, yaitu kota Jepara. Di tempat pengajian itu, suasananya sudah ramai oleh para jamaah yang masih berdatangan. Jamaah pria dan jamaah wanita sudah ramai memenuhi tempat acara pengajian itu, dan para panitia pun tidak sabar menantikan Kiai Ali Lazem. Setelah tiba, Kiai Ali Lazem lantas keluar dari mobil dan menuju ke jamaah para wanita dan berkata, "Maaf ya ibu-ibu, apakah saya bisa pinjam hijabnya? Tuh, Bu Nyai lupa membawa hijabnya." Nyai adalah sebuah panggilan kemuliaan yang ditujukan pada istri seorang kiai. Mendengarkan penyampaian kiai itu, ada seorang ibu-ibu yang sangat tergesa-gesa berkata, Ya kiai, bisa, ditunggu ya sebentar, saya ambilkan." Lantas, ibu itu pun berlalu dan kembali lagi dengan membawa sebuah hijab di tangannya. Kemudian, hijab itu pun dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dipakai oleh wanita penghibur itu. Setelah mengenakannya, wanita itu pun keluar dan turun dari mobil dan tiba-tiba serentak dikelilingi oleh para ibu-ibu yang hendak bersalaman dengannya sebagai bentuk penghormatan mereka. Setelah disambut oleh para jamaah yang penuh penghormatan itu, wanita itu pun akhirnya berperan sebagai Bu Nyai. Wanita itu masih dalam keadaan kebingungan serta merasa cemas. Ia pun dipersilakan oleh jamaah untuk memasuki ruangan acara dan dijamu serta diberikan tempat yang terbaik bagaikan seorang ratu. Wanita penghibur itu pun sangat terharu dan sedikit merasa malu. Dua rasa itu terus berkecamuk dalam hatinya. Dan setelah itu berlangsunglah acara pengajian dengan penuh hikmah dan kekhusyuan. Kiai Ali Lazem memberikan pengajian di kota itu yang sangat luar biasa. Berbagai nasihat dan hikmah serta kata bijak dan motivasi kehidupan hingga acara pun berakhir. Setelah acara selesai, jamaah dari ibu-ibu mempersilakan kepada Bu Nyai untuk menikmati beberapa hidangan yang sudah disediakan. Akan tetapi sebelum mereka makan, para jamaah meminta kepada Bu Nyai untuk memintakan doa barokah. Lantas wanita itu pun kebingungan lagi dengan permintaan dari jamaah itu. Lama sekali ia tidak pernah melantungkan doa-doa, tapi masih samar diingatannya sebagian doa sejak masih kecil waktu ikut ngaji di kampung. Dan ada satu doa yang masih teringat diingatannya, yaitu doa sapu jagat. Hingga pada akhirnya wanita itu mulai melantungkan doa tersebut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat beranjak untuk pulang, para jamaah pengajian berebut untuk salaman kepada Bu Nyai. Mereka dengan sangat memuliakan mengantarkan Bu Nyai hingga sampai masuk lagi ke dalam mobil. Saat perjalanan di dalam mobil, wanita itu mencucurkan air matanya dan terus menangis. Sedangkan Kiai dan supir memberikan ruang dan waktu serta membiarkan wanita itu menangis hingga keadaannya sedikit lebih damai kembali. Hingga beberapa saat kemudian, Kiai Ali Lazem mulai memberikan nasihat hikmah yang baik dengan menyampaikan beberapa pertanyaan. Apakah kamu tidak merasakan bagaimana sikap para jamaah tadi? Bagaimana mereka memperlakukan dirimu? Mereka sangat memuliakanmu, sangat menghormatimu, bahkan memintakan doa barokah keselamatan darimu. Bahkan mereka juga rela berdesak-desakan hanya untuk bersalaman dan mencium tanganmu. Sedangkan kamu tentu tahu sendiri siapa dirimu yang sebenarnya. Wanita itu kembali menangis terseduh-seduh, melihat dirinya dengan penuh rasa penyesalan akan dosa-dosanya yang selama ini ia lakukan. Akan tetapi, ia juga sangat paham bahwa Sang Maha Pengasih masih sangat mengasihinya, sehingga masih bisa ditutupi kesalahan dan aibnya. Kiai Ali Lazem masih melanjutkan nasihatnya bahwa saat ini dirimu telah mendengarkan beberapa nasihat yang sangat berharga dalam kehidupanmu. Maka bertobatlah dan memohon ampunlah kepada Sang Maha Penerima Taubat, agar di saat malaikat maut datang menjemputmu, engkau termasuk ke dalam keadaan orang-orang yang diridhoi. Sambil menangis, wanita itu berterima kasih kepada Sang Kiai. Terima kasih Kiai atas segala nasihat-nasihatmu. Saat ini, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan pekerjaan maksiat itu selamanya. Sekali lagi terima kasih Kiai. Dari kisah ini, banyak yang kita bisa petik pelajaran yang berharga di dalamnya tentang kemuliaan, penghormatan, kasih sayang, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh agama juga seperti ulama dan kiai sudah menyampaikan kepada kita semua tentang cara dakwah dan hikmah yang baik serta tata kerama yang santun. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang lebih unik lagi. Adapun kritik dan saran yang baik, silakan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.